hari Selasa kemarin tentang menggunakan 2 silinder, tapi dengan satu kontrol yang sama. Tapi arahnya bisa kita set berbeda-beda. Jadi saya screen saja supaya cepat. Oke, saya kira bisa melihat semua. Jadi ini kita hapus yang contoh kemarin ya. Tapi ini kita ganti dengan model yang sama di direction valve-nya. Jadi ini kita tetap pakai solenoid dan mekanik. Nah, ini kita kan menggunakan kontrolnya yang silinder 1, tapi silinder 2 kita ikutkan atau kita nunutkan. Jadi dengan kata lain, dengan kita membuat ini akan bisa mengombinasikan sistemnya dia seperti apa. Jadi kalau kita buat gini, misalnya ini saya putar 90 derajat mungkin supaya kita bisa ya 108 sama mirror vertikal. Oke, dan kita cek saluran jaringannya. Balik itu idenya adalah bagaimana dia bergerak. Silinder kiri sama kanan itu bisa maju bersama-sama, yang kedua mundur bersama-sama. Karena idenya untuk menjepit sesuatu. Tetapi kita juga bisa melihat apakah ini nanti berfungsi hanya berbasis pada LS1, LS2, atau yang lainnya. Karena ini bisa berbeda-beda kalau kita punya sensor yang lain. Misalnya kita punya sensor tekanan yang bisa disebutkan hari Selasa yang lalu. Dari sini kita membuat sistem mengkontrolnya, slider diagramnya supaya lebih cepat. Kita buat yang agak simpel saja, misalnya seperti ini. Kemudian apa yang bisa kita lihat, saya pasang solenoid valve dulu supaya mudah membuatnya. Saya cari dia di sana, sama di sini. Ya. Kemudian kita memasang seperti biasa push button di sini, on off-nya. Kemudian saya membuat magnetiknya. Kemudian yang lain dengan cara yang sama, saya punya 2 yang sama di sini. Sebenarnya nanti bisa kita melihat sistem energizernya seperti apa. Di ini kita putar dulu 90 derajat. Supaya memudahkan menyambungnya karena yang solenoid adalah yang paling bawah. Ya. Ya, kalau supaya rapi, Anda bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah, ini bisa rapi gini, bisa kita geser ke bawah. Ini juga sama, kita geser dengan, dan ini kita geser ke sana supaya mudah. Ini kita lebarkan supaya agak punya luasan. Oke. Sekarang kita mulai dengan membuat energizer yang paling awal. Saya besarkan supaya mudah menghandle-nya. Tidak malah kebesaran. Oke, saya mulai dengan di sini. Kita beri code masing-masing. Kita rapikan dulu supaya mudah.
Ini kita pasangkan seperti itu biasanya. Kemudian apa lagi? Oh, ini yang belum kita pasang. Nah, sekarang kita mulai memberi nama atau memberi label. Saya beri ini CR1, CR1 juga, CR1 juga. Dan sudah, tinggal kita memulai dengan yang apa skema yang di sini. Jadi yang sebagai pengontrolnya adalah DLS di silinder yang ada LS1 sama LS2. Otomatis kita nanti akan mengecek kalau kita ingin menggerakkan ke kiri yang satu tapi yang ke kanan yang kedua bagaimana. Saya beri Dexel 1, solenoid 1 ya. Solenoid 1, saya beri ini solenoid 2. Kemudian solenoid 3, kemudian ini solenoid 4. Ya, dari sini perlu kita pahami nanti bagaimana kita mekanisme menggerakkannya. Jadi dengan kata lain saya punya solenoid berapa itu? 4 ya. Berarti saya harus punya di sini 4. Yang ini saya punya 4 mestinya. Pasang di sini. Saya copy lagi di sini. Aduh. Saya punya 4. Ada 4, kemudian kita lihat pemicu-pemicunya. Apakah kita bisa bermain di mekanisme di sini misalnya. Kalau kita lihat di sini, yang perlu kita pahami yang pertama di sini, saya akan mengganti ini atau mengopi ini supaya lebih cepat membuatnya. Kita taruh di sini. Ini kita ganti. Ini kita ganti yang status-statusnya. Kita ganti dengan model yang seperti tadi, yang normally close sama normally open. Mana yang bisa kita dapatkan di sini? Ya di sini misalnya saya punya di sini statusnya normally close. Yang satunya kita pakai normally open. Cuman simbolnya nanti yang kita geser. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa saya cek dulu supaya mudah. Saya pesan jadi. Oke, saya pasang di sini yang berapa ini? Yang pertama. Ya, coba kita rapikan supaya mudah dibaca. Saya pasang CR2. CR2 mestinya ya nanti. Nah, kemudian kita pasang indeks-indeksnya atau label-labelnya. Saya punya di sini CR2, ini juga CR2. Nah, kemudian ini pemicunya adalah LS1. Ini pemutusnya LS2. Nanti kebalikannya dari silinder lainnya. LS2. Ya. Ini yang pertama, kita sudah membuat ini. Kemudian saya membuat lagi yang satunya. Yang untuk solenoid satunya. Dengan cara yang sama. Cuman ini saya ganti LS-nya. LS. Ini LS2. LS1. Apalagi yang kurang. CR-nya juga kurang karena CR-nya berbeda. Ya, di sini CR 3.
Ini juga CR3. Satu LS2 break. Sekarang kita tinggal memberi nama solenoid 1. Solenoid 1 dia bergerak, berarti yang LS1 tadi. Ini berarti kita pakai CR2. CR2, yang satu CR3. Ini saya beri CR2. CR2. Ada dua kemungkinan, apakah kita membuat double CR atau single CR, tapi kita pasang paralel. Kalau kita punya CR1, solenoid CR2 di sini kita aktifkan nanti berbasis pada LS1. Jadi ini ada indeks atau solenoid 1. Ya. Kemudian yang CR3 ini solenoid 2. Ini apa ini? R2, R3. R3 ini solenoid berapa? Solenoid 2. Kalau kita ingin bergerak yang silinder kiri ke kanan, silinder kanan ke kiri, berarti yang kita mainkan adalah solenoid 1 itu sama dengan solenoid 4. Solenoid 3 ya 1 kan ini ya bergerak ke kanan. Maka ini yang bergerak ke sini supaya dia bisa memberi suplai udara ke bagian kanan. Jadi saya beri solenoid 4. Otomatis yang lainnya adalah solenoid CR2. Nah, ini sama. Atau yang satunya adalah solenoid 3. Ini sol 3. Ini CR3. Ini jawabannya tidak satu kemungkinan ya, bisa beberapa, apakah ininya kita gabung, ini dengan solenoid 2 dengan 2 ini kita gabung di sini atau sebaliknya. Jadi di sini coba kita cek benar enggak. Ya, kalau kita lihat di sini karena CSR-nya belum teruji, maka dia bisa kita cek di sini. Coba kita cek solenoidnya benar atau enggak. Permisi Pak, Ya, berarti kalau solenoidnya tidak dibuat sama berarti tidak akan bisa bergerak ini ya Pak? ya, karena nggak ada addressnya. Ini kaitannya dengan addressnya tuh. Oh Oke, ini Pak. ya, jadi ini ada yang nggak benar, kita cek dulu, coba saya cek. Mungkin bisa karena kemarin kita setting berbeda, coba lihat di sini. Kalau kita lihat di sini dia sudah benar masuk, coba cek lagi ya. Gerakannya sudah benar, cuman dia nggak mau kembali. Anda lihat di sini, mestinya CR1 sama CR4, CR3 sama solenoid 3. Kalau kita lihat di sini, seolah-olah yang silinder satunya tidak punya kesempatan untuk bergerak. Coba saya buatkan di sini, silinder ini mungkin yang kita cek dulu, parameternya, ada thermal load-nya, force-nya, thermal load-nya berapa ini 2, oke ya. Mestinya bisa, tapi kenapa kok dia nggak? Ini 2 ini 0. Oh, ada yang beda. Mungkin kalau kita lihat di sini, ini kalau nggak salah 90 ya. Sudutnya yang berbeda. Ceknya. Kita lihat di apa yang bisa yang berbeda dia kenapa. Nah, kalau Anda ingin lihat nanti kalau Anda buat simulasi sendiri, coba dibuat pelan. Slow motionnya, kita buat misalnya 3 perbandingannya, saja lebih jelas.
Ini kita cek berapa kita aktifkan. Coba saya jauhkan karena kemungkinan dia akan menyinggung. Dan saya pikirnya dulu saya ada space. Coba saya cek secara manual. Satu empat, satu empat benar, tiga, dua tiga dua dia tiga. Karena bisa aja, atau bisa juga alamat saya nulisnya salah. Coba kita cek ya, ini soal sempat, kelihatannya soal tiganya salah. Anda lihat di sini, ini soal tiga ya, ini soal tiganya nulis saya yang salah. Misalnya tanpa spasi, ini dengan spasi. Ya, tadi address karena alamatnya dia nggak jelas, dia nggak mau bergerak. Kita cek lagi ya. Karena tadi soal tiga yang kita tulis berbeda sama yang disimbol di ladder diagramnya. Atau dengan cara lain yang lebih simpel, misalnya ya, ini kita hapus yang 3 dan 4, PR-nya, tapi kita gabung. Ya, ini kita gabung biar, dan gabungnya ya, oh nggak apa-apa. Ini kalau tempat kita gabung dengan yang di sini. Yang ini saya gabung dengan yang ini. Ya, sama kan nggak ada bedanya CR2 sama CR4, CR3 sama ya. Sama juga kalau misalnya ingin dibuat gerakannya tidak berlawanan tapi bersamaan juga tinggal memindah saja. Ini kita hapus tidak dengan cara yang sama. Ini kita naikkan ke sini. Ini kita naikkan yang atas. Enggak masalah. Buat kita cek. Ya, artinya apa yang menjadi berbeda, ya suatu saat dimensinya berbeda kan berbeda. Apa karena dimensi silindernya maksudnya, karena kan bisa berbeda, beda karena gerakannya tergantung daripada luasan penampang silinder. Kan sebenarnya secara fisik mudah, berapa gerakannya ya dibagi luasan. Gayanya juga sama. Gayanya itu apa? Kanan kali luasan. Ini belum memperhitungkan gaya yang apa. Coba nanti kita cek di apa pakai tekanan seperti apa. Kira-kira paham nggak ini? Saya kira belum ada sesuatu yang sulit Anda kombinasikan gerakan saja. Ini Anda buat tiga ya tiga, gitu. Dapat tiga, apa kita nunutkan atau gerakannya, bagaimana kalau gerakannya berurutan misalnya. Bisa bayangkan nggak berurutan misalnya. Saya punya silinder berapa? 4 silinder tapi gerakannya berurutan. Setelah maju, 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 mundur, mundur, begitu seterusnya. Gimana kira-kira? Pakai delay Pak mungkin. Enggak usah delay, belum delay. Misalnya kita punya silinder 4 gitu loh, atau 3 lah, 3 atau 4, belum sampai delay. Kalau delay kan dia ada sesuatu yang harus ada apa, oh ini berurutan begitu, satunya sampai di tempat, maka yang satunya berpindah. Contohnya saya beri contoh yang sederhana saja. Nih, saya punya silinder gini, saya copy ya, satu, dua, tiga, ini misalnya. Ini.
Aduh, nggak usah diberi bahasan. Saya tidak rumit. Saya punya silinder 4 ini. 4. Ternyata bukanya sendiri. Ini misalnya saya punya silinder 4 di sini. Coba kalau kita misalnya kita buat gerakannya berurutan. Misalnya ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini turun, 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 begitu seterusnya. Ada berbagai cara. Kalau ada ngomong timer, ada harus pakai timer yang banyak. Ini setelah ini berapa menit, itu yang sana. Pakai limit switch juga nggak masalah. Bisa Anda pasang limit switch yang berbeda. Mungkin coba kita lihat sensor yang berbeda. Misalnya saya punya limit switch apa? Limit switch. Secara skematik bentuknya sama, tetapi secara simbolik berbeda. Jadi kita memasang penggaris limit switch yang ada seperti di LS1 di sini. Kita letakkan bukan pada ujungnya, tapi pada silindernya. Saya punya di sini, kita pasang di sini. Ya. Yang satunya kita pasang di sini. Dia akan nempel otomatis. Ya, ini kita. Ya, masing-masing punya limit batasan-batasan. Kalau kita lihat di sini bentuknya sama, tapi yang digunakan adalah yang bawah di sini. Kita menggunakan magnetik. Gimana kira-kira? Ada masang LS1 apa? Yang satu terus misalnya kita buat apa ya sampai 8 mungkin LS1, LS2, LS3 ini punya dua-dua masing-masing kan. Tadi kita punya 8. Tapi gerakannya berurutan, misalnya yang dari jam berapa, jam 6, jam 9, jam 3, jam 12, jam 9. Bagaimana gerakannya supaya berurutan di sini. Coba dibuat, nanti kita cek beberapa Anda bisa paham di sini. Ya, tak tunggu sampai jam berapa, bentar. Sampai jam 2/4. Coba Anda buat, saya ingin tahu seberapa Anda bisa paham di sini.